Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa memberikan limpahan taufik serta rahmatnya sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pembelajaran fikih akan mempresentasikan dengan materi sumber dan media pembelajaran fikih di MTS dan MA. Anggota kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Mbak Maisa Ainaya, yang kedua Mbak Evita Zulfia, yang ketiga Mas Eriko Dismawan, yang keempat Mas Ahmad Syarifuddin, dan yang kelima Mbak Mufidatul Amali. Kemudian untuk bagian pengertian akan dipresentasikan oleh Mbak Mufidatul Amali. Dipersilahkan. Selanjutnya yaitu pengertian sumber dan media pembelajaran fikih. Yang pertama yakni pengertian sumber belajar. Kata sumber berarti suatu sistem atau perangkat materi yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memungkinkan siswa untuk belajar. Sedangkan kata belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku ke arah yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi, sumber belajar fikih adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan sumber dalam pembelajaran pada mata pelajaran fikih. Selanjutnya, yakni pengertian media pembelajaran fikih. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Secara istilah, media berarti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat, serta memudahkan kegiatan belajar mengajar, sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Jadi, media pembelajaran fikih yaitu alat atau bentuk stimulus yang berfungsi untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran fikih. Yang selanjutnya yaitu macam-macam sumber dan media pembelajaran fikih di MTS dan MA. Ada beberapa macam sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran fikih di MTS dan MA, di antaranya yang pertama Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis ini digunakan sebagai sumber pembelajaran fikih karena dalam pembelajaran fikih sendiri menekankan pada pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum dalam Islam serta kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, Kitab Kuning. Kitab Kuning ini digunakan sebagai sumber pembelajaran fikih. Salah satu contohnya, kitab yang digunakan yaitu Fathul Qorib. Selain mampu mendongkrak nilai siswa karena memperluas pengetahuan fikih siswa, penggunaan Kitab Kuning ini sebagai mampu membentuk pola pikir siswa menjadi tidak fanatik karena mereka bisa melihat perbedaan dalam fikih, yaitu adanya berbagai pendapat ulama tentang persoalan fikih. Yang ketiga, buku cetak. Buku cetak ini digunakan dalam pembelajaran fikih di MTS dan MA adalah buku pelajaran terbitan dari Kementerian Agama atau buku cetak terbitan penerbit lainnya. Yang selanjutnya adalah blog. Blog sebagai media pengayaan sumber belajar. Siswa yang sudah tuntas dalam suatu kompetensi yang diajarkan penting untuk diberikan pengayaan. Blog ini dapat membantu guru untuk dijadikan sebagai media pengayaan sumber belajar. Seperti dengan media blog, pengayaan sumber belajar ini dapat lebih dioptimalkan dengan penambahan video, gambar, atau slide sehingga siswa lebih tertarik. Selanjutnya yaitu modul. Dalam sebuah modul terdapat rangkuman-rangkuman yang menjelaskan serta menjabarkan materi-materi yang berkaitan dengan pembelajaran fikih. Yang keenam, internet. Di era yang semakin maju ini, kita tidak bisa terlepas dari adanya internet. Internet merupakan sumber pembelajaran yang mudah didapatkan, serta dengan adanya internet, siswa akan mudah mengakses pembelajaran. Ada beberapa macam media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran fikih. Di antaranya yang pertama yaitu media berbasis manusia.
Media berbasis manusia merupakan media yang digunakan untuk mengirim dan mengkomunikasikan pesan dan informasi. Media pembelajaran ini ditemukan ketika kita berada di dalam kelas, yakni dengan cara bertatap muka secara langsung atau antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua, media berbasis cetak. Media berbasis cetak adalah media berasal dari teks, gambar, serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampai informasi belajar, seperti buku teks, modul, dan LKS. Yang ketiga, media berbasis visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Seperti contoh adalah media gambar atau foto, media sketsa, media bagan, media grafik, media papan tulis, media poster, dan lain-lainnya. Yang keempat, media berbasis audiovisual adalah media yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu bersamaan seperti video pembelajaran. Yang terakhir yaitu media berbasis komputer. Media berbasis komputer dalam pembelajaran adalah suatu media yang menyajikan materi dan soal uji kompetensi yang dapat digunakan oleh guru sebagai alat bantu mengajar dan siswa sebagai sumber belajar mandiri yang memerlukan komputer dalam pengoperasiannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah penyiapan sumber dan media pembelajaran fikih di MTS dan MA. Yang pertama, langkah penyiapan sumber belajar fikih di MTS dan MA adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari kurikulum. Kegiatan ini dilakukan untuk mengkaji berbagai persoalan yang terkait dengan perancangan sumber belajar di sekolah berdasarkan tuntutan karakteristik mata pelajaran yang dalam hal ini adalah mata pelajaran fikih sesuai kurikulum yang berlaku. Yang kedua, menetapkan kompetensi yang ingin dicapai. Kompetensi yang ingin dicapai itu ditentukan sesuai kebutuhan siswa, mata pelajaran yang dipelajari, dan guru itu sendiri. Kompetensi yang harus dimiliki dari segi pemahaman materi ataupun sikap dan keterampilan yang diharapkan pada anak didik. Yang ketiga, memilih dan menentukan materi yang akan disajikan. Mata pelajaran fikih mempelajari berbagai materi mulai dari ibadah sampai dengan muamalah. Yang keempat, memilih dan menentukan sumber belajar. Sumber belajar yang disiapkan sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar. Pengembangan sumber belajar ini dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti berbagai masukan yang berasal dari penetapan sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, hasil dari pengembangan tersebut dapat dijadikan bahan untuk revisi penggunaan sumber belajar. Hasil revisi ini kemudian menjadi rujukan untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, mengevaluasi sumber belajar. Evaluasi sumber belajar adalah proses yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi bahan-bahan pelajaran termasuk dalam sumber belajar. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam penyiapan media pembelajaran pada mata pelajaran fikih di MTS dan MA. Yang pertama adalah pada media berbasis manusia. Media ini adalah media yang tertua yang digunakan untuk mengirimkan atau mengkomunikasikan pesan atau informasi. Contoh dari media ini yaitu guru, instruktur, tutor, dan main peran. Langkah penyiapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasikan pengetahuan dan keterampilan yang terkait untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mengajarkan mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan untuk pemecahan masalah. Yang keempat, tuntun eksplorasi siswa. Yang kelima, kembangkan masalah dalam konteks yang beragam dengan tahapan tingkat kerumitan. Dan yang terakhir, nilai pengetahuan siswa dengan memberikan masalah untuk dipecahkan. Kemudian media cetak meliputi sajian informasi dalam jumlah yang selayaknya dan dapat dicerna, diproses, dan dikuasai. Kemudian yang kedua, pertimbangkan hasil pengamatan dan analisis kebutuhan siswa yang siapkan latihan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Yang ketiga, pertimbangkan hasil analisis respon siswa, bagaimana siswa menjawab pertanyaan atau mengerjakan latihan. Yang keempat, siapkan kesempatan bagi siswa untuk dapat belajar sesuai kemampuan dan kecepatan mereka. Dan yang kelima adalah gunakan beragam jenis latihan dan evaluasi seperti main peran, studi kasus, berlomba, atau simulasi.
Kemudian media yang ketiga adalah media visual, meliputi yang pertama membuat rencana pembelajaran dan penentuan media. Yang kedua, mempelajari bahan atau materi yang akan disampaikan, contoh grafik, karikatur, peta, dan lain-lain. Yang ketiga, menyiapkan segala peralatan atau media yang akan digunakan. Sebaiknya, media gambar yang ditempatkan di bagian di depan dapat dilihat dengan jelas oleh siswa yang duduk di baris paling belakang. Selain itu, juga dengan variasi yang menarik minat siswa. Yang keempat, menjelaskan kepada siswa tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kelima, menyiapkan peserta didik, kemudian menjelaskan kepada peserta didik apa yang harus mereka lakukan pada saat pembelajaran. Yang keenam, setelah persiapan selesai, baru memulai pembelajaran. Yang ketujuh, menjelaskan setiap bagian-bagian dari media. Sebagai contoh peta, dalam penggunaan media peta, guru hendaknya menjelaskan setiap bagian-bagian peta seperti simbol, legenda, dan lain-lain. Dan yang terakhir, setelah penyampaian materi selesai, guru bersama siswa secara bersama mengulas kembali materi yang telah dipelajari bersama, kemudian menyimpulkan. Media selanjutnya adalah media audiovisual. Media visual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting yang diperlukan dalam media audiovisual adalah penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan, dan penelitian. Kemudian media yang terakhir yaitu media berbasis komputer. Yang pertama, merencanakan, mengatur, dan mengorganisasikan dan menjadwalkan pengajaran. Yang kedua, mengevaluasi siswa atau tes. Yang ketiga, mengumpulkan data mengenai siswa. Yang keempat, melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran. Dan yang terakhir, membuat catatan perkembangan pembelajaran kelompok atau perseorangan. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Jadi kesimpulan yakni sumber belajar fikih adalah segala sesuatu yang bisa menjadi sumber dalam belajar pada mata pelajaran fikih. Yang kedua, media pembelajaran fikih itu alat atau bentuk stimulus yang berfungsi untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran fikih. Yang kelima, yakni langkah penyiapan sumber belajar fikih yaitu mempelajari kurikulum, menetapkan kompetensi yang ingin dicapai, memilih dan menentukan materi yang akan disajikan, memilih dan menentukan sumber belajar, mengembangkan sumber belajar, dan mengevaluasi sumber belajar. Untuk yang terakhir, langkah-langkah penyiapan media pembelajaran fikih itu disesuaikan dengan media belajar atau pembelajaran yang dipilih. Selanjutnya, macam-macam sumber belajar fikih diantaranya Al-Quran dan hadis, kitab kuning, buku diktat Kemenak, blog, modul, internet, dan yang lainnya. Yang keempat, macam-macam media pembelajaran fikih diantaranya media berbasis manusia, media cetak, media visual, media audiovisual, dan media berbasis komputer. Baik, itulah kesimpulan dari materi kali ini yang telah disampaikan dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.